Bab 3. Apa yang dapat Anda harapkan ketika kamu menggunakannya? Ketika saya menggunakan aturan pada pagi pertama, saya sama terkejutnya dengan Anda bahwa sesuatu yang bodoh itu berhasil. Menghitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan serius, saya tidak tahu mengapa itu berhasil. Aku hanya tahu itu benar. Saya telah berjuang selama berbulan-bulan untuk bangun tepat waktu dan tiba-tiba tanda pagar 5 second rule membuat perubahan perilaku saya menjadi sederhana. Nanti saya akan belajar bahwa ketika Anda menghitung mundur, Anda secara mental menggeser persneling dalam pikiran Anda. Anda menghentikan pemikiran default Anda dan melakukan apa yang disebut psikolog. Menegaskan kendali, penghitungan mengalihkan perhatian Anda dari alasan Anda dan memfokuskan pikiran Anda untuk bergerak ke arah yang baru. Ketika Anda bergerak secara fisik alih-alih berhenti untuk berpikir, fisiologi Anda berubah dan pikiran Anda menjadi sejalan. Dalam meneliti hal ini, dalam buku saya menemukan bahwa aturan, dalam bahasa penelitian kebiasaan, adalah ritual awal yang mengaktifkan korteks prefrontal, membantu mengubah perilaku Anda. Korteks prefrontal adalah bagian otak yang Anda gunakan saat Anda fokus, berubah, atau mengambil tindakan yang disengaja. Saya tahu apa itu korteks prefrontal, tapi saya akan segera belajar melalui penelitian saya tentang ganglia basal, lingkaran kebiasaan, energi aktivasi, fleksibilitas perilaku, bias kognitif, plastisitas saraf, prinsip kemajuan, dan lokus kendali. Saya tentu saja tidak menyadari bahwa saya baru saja menemukan teknik tunggal yang berdampak pada semuanya. Saya menggunakan aturan keesokan paginya, dan berhasil lagi. Dan kemudian hal lucu terjadi, saya mulai melihat momen 5 detik sepanjang hari, seperti perjuangan saya untuk bangun tepat waktu. Jika saya berhenti untuk memikirkan apa yang saya tahu perlu saya lakukan, saya bersulang. Butuh waktu kurang dari 5 detik untuk berbagai alasan membanjiri pikiranku dan otakku sendiri yang menghentikanku. Saat Anda menggunakan aturan, Anda juga akan melihatnya, ada jeda 5 detik antara naluri awal Anda untuk bertindak dan otak Anda menghentikan Anda. Melihat jendela 5 detik mengubah segalanya bagi saya. Masalahnya sudah sangat jelas. Itu aku, saya menahan diri, 5 detik setiap kalinya. Jadi saya membuat janji sederhana pada diri saya sendiri. Jika saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu yang dapat mengubah saya menjadi lebih baik, maka saya akan menggunakan peraturan untuk mendorong diri saya melakukannya, terlepas dari apa yang saya rasakan. Saya mulai menggunakan aturan untuk memaksa diri saya tidak hanya bangun pagi, tetapi juga pergi ke gym, mencari pekerjaan, mengurangi minuman beralkohol, dan menjadi orang tua dan istri yang lebih baik. Jika saya mulai merasa terlalu lelah untuk berolahraga, saya akan melakukannya. 5, 4, 3, 2, 1 dan mendorong diriku keluar pintu untuk berlari. Jika saya mulai menuangkan minuman yang tidak seharusnya saya minum, saya akan melakukannya. 5, 4, 3, 2, 1 dan meletakkan botol bourbon dan pergi. Kalau aku merasa diriku judes pada Chris, aku akan melakukannya. 5, 4, 3, 2, 1 dan perbaiki nada bicaraku dan jadikan diriku lebih baik hati. Jika saya mendapati diri saya menunda-nunda, saya akan melakukannya. 5, 4, 3, 2, 1 dan duduk dan mulai mengerjakan resume saya. Apa yang saya temukan sangat bermanfaat, mendorong diri Anda sendiri untuk mengambil tindakan sederhana akan menciptakan reaksi berantai pada kepercayaan diri dan produktivitas Anda. Dengan mendorong diri Anda sendiri untuk mengambil langkah-langkah sederhana untuk memajukan hidup Anda menciptakan momentum dan mengalami rasa kebebasan dan kekuatan yang sulit untuk dijelaskan secara akurat. Rahel menemukan bahwa langkah sederhana untuk bangun tepat waktu, memulai rangkaian peristiwa yang menyebabkan dia kehilangan 30 pound, membeli rumah pertama saya, dan menghidupkan kembali pernikahan saya. Rahel menggunakan kata disegarkan kembali, dan itulah yang dilakukan oleh peraturan. Rebecca juga mengalami hal yang sama. Dengan menggunakan aturan 5, 4, 3, 2, 1 dan mendorong dirinya sendiri untuk melakukan gerakan kecil ke depan, dia keluar dari penjara mental. Tak lagi terjebak kelumpuhan analisis, Rebecca merasa gratis untuk pertama kalinya dalam 47 tahun. Ada konsep penting dalam psikologi yang dikemukakan oleh Julian Rotter pada tahun 1954. Ini disebut lokus kendali. Semakin Anda yakin bahwa Anda memegang kendali atas hidup Anda, tindakan Anda, dan masa depan Anda akan semakin bahagia dan sukses. Ada satu hal yang dijamin akan meningkatkan perasaan kendali atas hidup Anda, bias terhadap tindakan. Lupakan motivasi, itu hanya mitos. Saya tidak tahu kapan kita semua percaya pada gagasan bahwa untuk berubah Anda harus merasa bersemangat atau merasa termotivasi untuk bertindak. Itu benar-benar sampah. Saat tiba waktunya untuk menegaskan diri sendiri, Anda tidak akan merasa termotivasi. Faktanya, Anda tidak akan merasa ingin melakukan apapun. Jika Anda ingin memperbaiki kehidupan Anda harus bangkit dan menendang pantat Anda sendiri. Di duniaku, aku menyebutnya kekuatan dorongan. Salah satu alasan mengapa tanda pagar 5 second rule begitu memberdayakan adalah karena aturan ini mengubah Anda menjadi tipe orang yang bertindak dengan bias terhadap tindakan. Jika Anda cenderung terlalu memikirkan setiap gerakan, Anda akan menemukan energi dan kepercayaan diri untuk berhenti berpikir dan benar-benar bergerak. Menggunakan aturan memperkuat keyakinan Anda bahwa Anda memang memilikinya. Kemampuan untuk mengendalikan nasib Anda sendiri,
karena Anda membuktikannya pada diri Anda sendiri satu demi satu. Jenny akhirnya mengendalikan kesehatannya. Dia menyadari bahwa ketika dia makan ravioli sekalengan, sekantong keripik, dan soda, lalu mengeluh karena kelebihan berat badan, dia menyabot upayanya untuk menurunkan berat badan. Dengan berkomitmen untuk 54321 SEHAT, Jenny mampu menggunakan aturan untuk memberikan dirinya tendangan di pantat yang dia butuhkan. Ketika Donna pertama kali mempelajari peraturan ini di konferensi Aveda Institute, dia berpikir, ya, saya akan menggunakannya. Tetapi itu tidak akan mengubah hidup, itulah yang saya rasakan tentang peraturan itu juga, bahwa saya akan menggunakannya saja, sebagai trik untuk mengalahkan alarm tunda. Wah, apakah aku salah? Begitu pula Donna, itu mengubah segalanya dalam hidup dan bisnisnya. Seperti yang ditemukan Donna, hanya kita yang bisa menahan diri. Sungguh menakjubkan melihat betapa mengerikannya saya menyandera diri saya sendiri karena ketakutan dan keberadaan saya saat ini. Lebih penting lagi, bagaimana saya melihat diri saya di tahun-tahun mendatang. Saat Anda semakin sering menggunakan aturan, Anda akan mulai merasakan keberanian, kepercayaan diri, kebanggaan, dan rasa kendali. Peraturan tersebut mempunyai dampak seperti itu. Saya sering memberitahu orang-orang peraturan ini akan menghantui Anda, dan saya bersungguh-sungguh tanyakan saja pada Daryl. Itu karena Anda akan menyadari bahwa Anda sudah lama berjalan dalam tidur sepanjang hidup. Sesuatu yang sederhana, mudah, dan efektif juga menular. Crystal sudah mulai menggunakannya dengan putranya. Orang pertama yang saya ceritakan tentang peraturan itu adalah suami saya. Chris benar-benar memperhatikan perubahannya, khususnya sikap judesku yang mulai memudar dan aku benar-benar bersikap proaktif. Tidak perlu banyak waktu untuk meyakinkan dia bahwa ada mentalitas, senjata rahasia, yang dia jalani tanpanya. Dia mengadopsi peraturan tersebut dan menggunakannya untuk membuat beberapa perubahan besar. Dia berhenti minum, mulai bermeditasi setiap hari, dan berolahraga setiap pagi. Peraturan ini tidak membuat hal-hal ini menjadi mudah, itu membuat hal itu terjadi. Itu sebabnya saya menggambarkannya sebagai alat. Daripada menghindari panggilan kreditor dan surat kebangkrutan, kita lebih memilih untuk langsung menghadapinya. Saya menggunakan 54321 untuk mendorong diri saya menjangkau klien pelatihan lama untuk meningkatkan mesin rujukan. Saya menggunakan 54321 untuk mendorong diri saya sendiri untuk melanjutkan wawancara untuk pertunjukan pembawa acara radio, meskipun ada masalah kontrak dengan Fox. Bersama-sama kita 54321 mendorong diri kita sendiri untuk bertemu dengan akuntan dan penasihat keuangan untuk merestrukturisasi hutang kita dan melakukan pekerjaan yang sulit untuk menghadapi lubang yang telah kita gali, dan menjadi disiplin untuk perlahan-lahan merangkak keluar dari lubang tersebut. Chris menerapkan aturan ke dalam bisnisnya untuk mendorong dirinya melewati ketakutan, rasa bersalah, dan ketidakpastian. Dia dan rekannya bertemu dengan lusinan penasihat, menganalisis model keuangan, bekerja siang dan malam hingga mereka menutup bisnis grosir, dan mengembangkan lokasi retail yang memungkinkan mereka menjual lokasi tertentu dan membayar kembali sebanyak mungkin investor dan kreditor. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan Chris dan Jonathan. Ketabahan, hiruk-pikuk, dan komitmen. Mereka mendorong, dan mendorong lagi. Sampai hari ini, ketika Chris merenungkan hari-harinya di restoran, pikirannya terkadang melayang pada perasaan gagal. Ketika dia mendapati dirinya memikirkan pikiran-pikiran negatif tersebut, dia menggunakan 54321 untuk mengalihkan pikirannya memikirkan apa yang telah mereka bangun, 7 restoran, budaya karyawan yang luar biasa, pendapatan jutaan, dan merek yang luar biasa. Apakah ini berakhir seperti yang dia impikan? Tidak, ternyata tidak. Namun apa yang dia pelajari tentang bisnis, kemitraan, dan dirinya sendiri selama proses tersebut bernilai lebih dari yang dapat dibeli dengan uang. Tidak ada yang lebih kuat daripada rasa percaya diri dan kebanggaan yang Anda peroleh ketika Anda terus berjalan dengan susah payah, menghadapi tantangan hidup, dan mendorong diri Anda untuk berubah menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan Chris, peraturan membantu saya memproses pengalaman sukses dan gagal di banyak tingkatan. Pada akhirnya, kesadaran ini memberi saya kekuatan dan kendali atas pikiran positif dan negatif saya. Saat kami mulai berhubungan kembali dengan teman, aturan sering kali muncul. Anda juga akan menemukannya. Jennifer mempelajari peraturan tersebut dan memberitahu perawatnya tentang hal itu. Tanggapan perawatnya, kamu tidak tahu berapa kali aku harus melakukan ini dalam sehari. Aturan ini menyulut sesuatu yang kuat dalam diri setiap orang yang mencobanya. Salah satu teman kami memiliki keberanian untuk meminta cerai dan yang lainnya meninggalkan pekerjaan konsultasinya untuk pekerjaan yang tidak memerlukan perjalanan. Seorang teman kerja kehilangan berat badannya sebesar 73 pon dan paman saya berhenti berbicara tentang berhenti merokok dan akhirnya berhenti. Seorang teman Chris pindah kembali ke Maine dan menggunakan aturan untuk menegosiasikan pekerjaan luar biasa dengan bekerja jarak jauh. Aturan tanda pagar 5 second rule memberi mereka semua yang telah diberikannya kepada saya, kerangka kerja, keberanian, dan metode bagaimana mendorong diri Anda sendiri untuk berubah. Pertama kali saya membagikan peraturan ini kepada publik adalah pada tahun 2011 saat TEDx Talk bertajuk, Bagaimana Berhenti Mengacaukan Diri Sendiri. Lucunya, pembicaraan tersebut kebanyakan tentang impian saya,
saat itu, menjadi pembawa acara radio talk show terkemuka dan bagaimana saya membantu orang menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Saya hanya menyebutkan tanda pagar 5 second rule di akhir pidato, dan saya bahkan hampir tidak menjelaskannya. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh gila. Pembicaraan itu menjadi viral, jutaan orang menontonnya secara online. Dan bukan itu saja, mereka mulai menulis. Setiap hari, saya mendengar dari orang-orang di seluruh dunia yang menggunakan aturan tersebut, sama seperti Mark. Mark menggunakannya untuk membuat beberapa perubahan luar biasa hanya dalam 6 bulan. Itu hal yang paling keren. Lebih dari 100.000 orang di lebih dari 80 negara, hingga saat ini, telah menulis kepada saya tentang pengalaman mereka menggunakannya. Karena semakin banyak orang mulai menulis dengan pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut, saya mulai meneliti peraturan tersebut secara mendalam sehingga saya dapat menjelaskan dengan lebih baik berbagai cara Anda dapat menggunakannya dan membuktikan mengapa peraturan tersebut berhasil. Saya berprofesi sebagai pengacara, jadi saya sangat tergila-gila dengan penelitian ini. Saya mencari preseden, bukti, dan panduan seolah-olah saya harus membuktikan kasus saya tentang tanda pagar 5 second rule kepada juri. Butuh waktu hampir 3 tahun bagi saya. Saya membaca segala sesuatu yang dapat saya temukan mengenai perubahan, kebahagiaan, kebiasaan, motivasi, dan perilaku manusia. Saya membaca eksperimen ilmu sosial, penelitian kebahagiaan, buku tentang otak, dan studi ilmu saraf. Saya tidak membatasi penelitian saya pada para ahli. Saya mengirimkan kuesioner kepada orang-orang biasa, seperti Anda dan saya, yang menggunakan aturan. Lalu saya menelepon, Skype, dan Google Chat, dan gali pengalaman langkah demi langkah tentang apa yang dihadapi seseorang saat mereka memilih untuk berubah. Saat saya mendekonstruksi momen perubahan, saya menemukan sesuatu yang mendasar tentang bagaimana kita masing-masing terhubung. Tepat sebelum kita akan melakukan sesuatu yang terasa sulit, menakutkan, atau tidak pasti, kita merasa ragu. Keraguan-raguan adalah ciuman kematian. Anda mungkin ragu untuk beberapa nanodetik saja, tapi hanya itu yang diperlukan. Keraguan-raguan kecil itu memicu sistem mental yang dirancang untuk menghentikan Anda. Dan itu terjadi dalam waktu kurang dari Anda dapat menebaknya, 5 detik. Pernahkah Anda memperhatikan betapa cepatnya rasa takut dan keraguan menguasai pikiran Anda dan Anda mulai mencari-cari alasan mengapa Anda tidak boleh mengatakan atau melakukan sesuatu? Kita menahan diri pada momen terkecil dan paling biasa setiap hari, dan itu berdampak pada segalanya. Jika Anda menghentikan kebiasaan ragu-ragu ini dan menemukan keberanian untuk mengambil tindakan, Anda akan terkejut melihat betapa cepatnya hidup Anda berubah. Itulah yang Kate temukan setelah mempelajari peraturan di konvensi REMAX. Sekarang dia mampu melakukan hal-hal luar biasa. Anda tahu, bukan pergerakan besar yang menentukan kehidupan kita, itu yang terkecil. Dalam 5 detik setelah berhenti berpikir, Anda akan memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun terhadap hal-hal kecil itu. Seiring waktu, keputusan-keputusan kecil itu terbentuk. Dan inilah yang menarik, kita telah mengulangi pola keraguan-raguan, kekhawatiran, dan keraguan terhadap diri kita sendiri, sehingga tindakan-tindakan ini kini menjadi kebiasaan yang telah tertanam dalam otak kita. Fakta bahwa ragu-ragu, menahan diri, dan berpikir berlebihan adalah kebiasaan adalah kabar baik. Ada cara sederhana dan terbukti untuk menghentikan atau mengganti kebiasaan buruk dan tanda pagar 5 second rule adalah cara termudah untuk melakukannya. Setelah Anda membaca tentang putaran kebiasaan, memulai ritual, aktivasi energi, dan peran perasaan dalam memicu keputusan Anda akan menghargai pentingnya tanda pagar 5 second rule. Saat Anda menggunakan aturan, Anda akan melihat bagaimana perubahan bergantung pada keputusan 5 detik dan betapa mudahnya Anda mengambil kembali kendali. Aturan ini akan berfungsi setiap kali Anda menggunakannya. Tapi Anda harus menggunakannya. Itu adalah sebuah alat. Jika Anda berhenti menggunakannya, ketakutan dan ketidakpastian akan kembali masuk dan mengambil kendali atas keputusan Anda. Jika itu terjadi, mulai gunakan kembali aturan tersebut. Saat Anda menggunakan aturan ini dari waktu ke waktu, Anda akan mengalami perubahan dalam diri Anda yang jauh lebih dalam, sebuah transformasi yang berdampak pada kepercayaan diri dan kekuatan batin. Anda akan berhadapan langsung dengan alasan, kebiasaan, perasaan, rasa tidak aman, dan ketakutan yang menghantui Anda selama bertahun-tahun. Anda akan melihat omong kosong yang Anda alami setiap hari dan betapa banyak waktu berharga yang Anda buang untuk menunggu keadaan berubah. Dengan menggunakan aturan, penantian itu akan berakhir. Anda akan benar-benar kagum dengan betapa besarnya kegembiraan dan kebebasan yang Anda rasakan dengan membuat keputusan dalam 5 detik. Kebebasan adalah persis bagaimana Robin menggambarkan apa yang dia dapatkan dari menggunakan aturan. Dan itulah yang saya peroleh juga, kebebasan yang mengubah hidup. Diriku yang dulu 7 tahun yang lalu hilang. Dan itu hal yang bagus. Setiap fase kehidupan dan karir Anda akan membutuhkan diri Anda yang berbeda. Dengan menggunakan aturan ini, Anda akan menjadi orang yang Anda inginkan dalam fase kehidupan Anda selanjutnya. Jadi, bagaimana menurut Anda jika kita menggali dasar-dasar peraturan sehingga Anda dapat mulai menggunakannya?